Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena minggu depan ujian ya, jadi kita hari ini bahas soal aja, bahas contoh soal. Ini ada soal evaluasi sama remediasi yang cuma dapat ini. Ini kelasnya Bu Novi tahun lalu. Ini dulu namanya masih analisis tegangan bahan, tapi sama aja materinya sama. Ya mungkin besok kurang lebih soalnya kayak gini. Besok kan evaluasi yang CPMK 1 sama 2 ya tentang ini. Bentar. Mana? Ini ada topik properti geometri sama tegangan dan regangan sederhana. Berarti yang pertama itu geometri ya yang ini kayak tugas pertama kalian kemarin. Terus yang kedua ini tentang tegangan regangan sederhana. Coba di mute dulu ya. Oke, terus mana lu belum masuk, Ci? Bentar. Oke, lanjut ini yang kedua tuh ini tentang tegangan regangan sederhana. Jadi ada diminta tegangan aksial, tegangan lentur, sama tegangan geser. Kita yang ke pertama dulu. Nah, di sini nggak usah lama-lama karena ini sama aja kayak tugas pertama kemarin. Mencari letak titik berat di sisi kiri dan bawah, berarti di sini sumbu nolnya. Nah, 0,0-nya di sini. Terus momen inersia biasa, perputaran sumbu juga biasa. Perputaran sumbu kan terjadi kalau IXY-nya itu tidak sama dengan 0. Nanti diperhatikan IXY-nya dapatnya berapa. Di sini kan nggak ada minta IXY, jadi IXY-nya dihitung tapi nggak dicantumin sebagai jawaban. Nanti itu bisa dapat ini. Nilainya bagus tuh kalau kayak gitu. Oke, udah Imaximin. Nah, ini kita bahas pembagian areanya aja ya buat CPMK 1. Pertama, ini kalau buat area tuh sebisa mungkin ruangnya tuh sedikit, areanya tuh sedikit, sesedikit mungkin, nggak usah banyak-banyak. Ini kan sebenarnya bisa begini ya. Ya, sampai sini kan bisa, tapi banyak banget. Kita giniin aja berarti. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ibaratnya ini satu, yang persegi ini satu. Ntar ini L-nya berapa? 22,5. Berarti 22,5 aja. Terus, oh ini ada lubang juga. Ini dikurang berarti sama lubang. Diameternya 2 cm. Berarti ada satu, bangun satu. Penomoran tuh paling enak yang real atau yang plus itu dikasih nomor awal-awal. Jadi biar nanti di bawah itu minus semua, yang di atas plus semua. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, terus yang persegi besar ini, persegi besar ini 4, terus yang setengah lingkaran, seperempat lingkaran ini 5, terus yang segitiga ini 6, baut ini 7, baut yang ini 8. Jadi ada 8 bangun. Nanti di Excel kalian, sorry. Di Excel ini ada 8 berarti nih. Lima, 6, 7. Nah, yang bangun satu itu tadi 2L kali 2L, berarti 22,5 kali 22,5. Terus bangun 2, segitiga, alasnya L, tingginya 2L. Alasnya L berarti 22,5. Sorry. Ini kan 2L tadi.
Itu 2L. Terus yang ini masih bisa lebih mudah lagi Excel-nya. Kan bisa kalian tambah 1 di sini. L gitu. 2,5. Jadi ini sebenarnya bisa gini. Sebenarnya bisa nge-cheat ini. Sorry. Terus yang ketiga itu jari-jarinya L, berarti jari-jarinya itu ini. Sorry, yang ketiga ya. Yang keempat itu kan yang besar tadi, segi 4 besar, itu 2L kali L. B-nya berarti 2L. Sorry, di sini, di keempat. Hanya itu L. Terus yang lingkaran, 1/4 lingkaran, itu bangun 5 tadi, itu berarti jari-jarinya L juga. Terus 6 itu segitiga tadi, LL, berarti B-nya L, H-nya juga L. Nah, ada baut tadi, berarti di sini ada diameter. Ini diameternya berapa? 2 cm. Baut diameternya 2 cm, berarti jari-jarinya 2 cm bagi 2. Nah, ini tinggal dihitung aja biasa kayak kemarin. Ini berarti kalau luas di R kuadrat ya. Bentar. Oh iya. Oke. 1, 2. Oh, 2 itu segitiga. 3 itu lingkaran. Setengah lingkaran. Berarti dikali setengah. Terus yang besar ini segi 4. Berarti biasa. Yang 5 ini lingkaran 1/4. Berarti 0,25. Terus yang nomor 6 tadi segitiga. Seperti ini. Nah, ini lingkaran. Yang baut ini kan lingkaran. Berarti kita copy ini aja dulu. 0,25-nya dihapus. Ini zoom semua. Nah, ini kita sebenarnya tadi bisa langsung ya, karena tadi agak lama, nggak tahu ruangnya tadi kehapus. Ini bisa langsung dikasih minus nih, berarti urutan nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 itu minus. Ini minus. Ini minus. 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 Nah, yang lainnya nanti ngikutin kayak di ASIS kemarin, ditonton lagi video ASISnya, biar yang ini nggak terlalu lama. Cara nyari jarak X, nyari jarak Y, titik berat X, titik berat Y, sama MY, MX. Untuk yang ini agak tak jelasin lagi, tak ingetin, yang masalah lingkaran ini hati-hati. Kalau salah cara ngelihatnya bisa salah. Hitungnya ini ada nggak ya sama lingkaran? Nggak, itu jelek. Oke. Kalau yang setengah lingkaran itu kan ada
IX sama IY. Ada IX sama IY. Beda nilainya, beda. Jangan semata-mata nanti diisi nih di sini IX-nya itu IX0-nya ya, IX0-nya itu 0,11, Y-nya itu nanti 0,393. Enggak gitu. Ini untuk kalau yang penampangnya hadap atas gini perutnya. Kalau yang hadap samping, mau itu hadap kiri maupun hadap kanan, itu ditukar. Ini ke sini, nanti ini yang ke sini. Ditukar. IX-nya jadi IY, Y-nya jadi IX. Kalau yang seperempat lingkaran kan sama aja ya. Nih, sama-sama 0,055 nih. Nah, buat yang IXY nanti dilihat ini plus minusnya diperhatiin di sini nih. Orientasinya kemana? Kalau soal kita itu ini ya, sikunya di kiri. Berarti dia pakainya yang ini. Nah, ini. Berarti nanti minus di IXY-nya nih ininya minus. Minusnya itu misalkan karena dia pengurang kan, karena ini kan pengurang nih, pengurang. Dia tuh nggak ada di dalam bangun yang kita harapkan, kita kurang. Nah, itu kan udah minus. Nanti ditambah minus ini lagi. Jadi plus dia. Jadi plus. Jadi jangan terpaku, oh tadi udah minus, berarti ini di minus, di plusin deh, biar minus lagi, nggak gitu. Kalau ininya minus, yang tadi kebetulan minus, berarti jadinya plus nanti. Itu. Dilihat lagi asis yang pertama. Soalnya yang CPMK 2 ini banyak, lumayan. Ini dihitung semua sampai IX0, I0 sampai dapat IXY. Kalau IXY-nya ini enggak 0, kemungkinan besar enggak 0 karena geometri kita itu kan enggak simetris ya, enggak simetris. Jadi kemungkinan besar itu enggak 0. Barulah ngitung alfa, barulah ngitung Imax ini. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain enggak? Ada yang bingung enggak? Sebelum lanjut nih. Ini susah soalnya. Nggak ada ya, tinggal diikutin aja video ASIS yang pertama kemarin, yang tugas pertama. Sekarang kita ke yang ini, yang CPMK 2. Di sini kita ada lihat balok dengan tumpuan sederhana sendiral, ada gaya aksial sebesar 20 kN sama beban merata 5 kN per meter. Nah, diminta di soal itu gambarkan tegangan aksial yang ini, gambarkan tegangan lentur yang ini, sama gambarkan tegangan geser yang ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu aksial itu yang mana. Aksial itu ya yang 20 kN ini. Aksial itu kan gaya yang searah dengan penampang. Jadi dia itu menuju ke penampang. Kalau lentur sama geser itu diakibatkan oleh gaya yang lateral atau tegak lurus terhadap penampang. Ini kayak gini. Jadi yang aksial itu disebabkan oleh N ini, sedangkan lentur sama geser itu disebabkan oleh Q ini. Bukan oleh N. Nggak ada pengaruh N untuk geser sama untuk geser sama lentur nggak ada pengaruh N. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama ini bagus ya, soalnya disediakan bidang N sama bidang M sama bidang S. Atau ini NFD, kita biasa sebutnya NFD. Ini BMD, yang ini SFD. Nah, yang NFD ini udah jelas 20 kN, besarnya 20 kN jelas. Terus kalau yang BMD ini akibat beban merata. Max-nya dikasih tahu di sini ya, 140. Nanti angka ini kita pakai sebagai M. Sedangkan untuk SFD itu ada 37,5. Jadi nanti di soalnya ditaruh aja bahwa momen perhitungan diagram momen yang diminta di soal ini, kalau tegangan aksial udah nggak usah dipikirin karena dia sepanjang bentang. Coba dilihat ya, sepanjang bentang. Jadi dia tuh dari tumpuan itu sama besarnya sampai ke tumpuan satunya lagi. Sedangkan SFD sama BMD kan enggak tuh. Ini naik, nilainya yang naik ya. Terus turun sampai 0. SFD juga gitu, naik, turun, naik lagi. Jadi nanti di soal ditaruh, kalau di jawaban kalian tuh ditaruh bahwa BMD itu diambil momennya momen terbesar, yaitu momen tengah bentang atau Mmax. Sedangkan SFD diambil dari reaksi terbesar, yaitu di tumpuan dan tumpuan. 37,5, 37,5. Jadi nggak ada menghitung tegangan geser, itu di tengah sini nggak ada, karena di sini pasti 0. Tegangan gesernya 0 untuk beban yang merata gini ya. Beda lagi ntar kalau ada beban gempa, beban angin segala macam beda. Di sininya bisa jadi nggak 0 di tengahnya. Oke, yang pertama tegangan aksial ini enaknya gimana ya? Ini paling gampang sih, paling gampang. Yang pertama kita sebelum menghitung yang A, B, C ini kita properties dulu, properties. Coba buat sheet baru. Sama ini kayak yang tugas
pertama. Jadi kita menghitung inersianya, menghitung titik beratnya untuk penampang yang kayak gini. Ini kan anggapannya penampang yang ada 3 persegi ya, 3 persegi atau 3 segi 4. Sorry, 3 segi 4. Yang pertama ini 1, terus ini 2, terus ini 3. Jadi kita buat dulu. Sama kayak di soal tuh udah dikasih juga nih, pembagian section-nya nih udah dikasih. Section 1, section 2, section 3. Ini 1, nih, ini section 1, ini kan dikasih nih, 1, ini 2, ini 3. Terus untuk ini benar ya 10 minus 2. Bentar. Kali 1,5. Oh iya benar, ini section 1. Terus ini 2 kali 40. Iya, ini section 2. Terus ini section 3. Oke. Kita tulis ulang. Apa itu tadi? Section BH. B-nya itu 10 minus 2. Hanya itu 1,5. Ini 2. Ini C-nya nggak tak tulis ya, langsung aja. 40 min 17 minus 1,5. Terus yang kedua itu 17 minus 2. Minus 2. Ya elah. Bentar. Nomor mana? Nah, terus yang hanya itu 3. Nah, ini sama. Kalian buat A dulu. Ini mau di copy juga bisa. AX, MY, M ini nggak usah. Iya deh, perlu deh. Sampai ke sini. IX, Y perlu nggak ya? Bentar. Nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Nah, ini kan dia tuh nggak ada yang kita kurang ya, nggak ada yang kita kurang. Tambah semua ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berarti ini lebih enak. Nah, titik beratnya yang pertama itu kalau mulai dari sini berarti ini 40 minus 17. Aneh nih, ntar. Ini harusnya minus 3 ya? Ya enggak? 1,5, ini 3. Jadi gini loh gambarnya tuh gini. Ini dipotong. Ini juga dipotong. Berarti yang pertama itu kan 1,5 kali 10. Kita ikut gambar aja nih nanti. 1,5 kali 10. Terus yang kedua itu 40. Ini kan sampai bawah 40. 40 dikurang 1,5 dikurang 3 dikali 2. Ini tebalnya 2. Terus yang bangun 3, 17 dikali 3. Gitu. Tadi keliru. Apa sih, Mas? Gimana? Tapi itu 10 min 2, Mas. Apa nggak sampai yang pojok ya? Sampai yang pojok maksudnya? Nggak, itu kan kalau lebarnya kan 10, yang di atas kan dari kiri sampai kanan. Cuman ditulisannya Gini ya. B 10 min 2 gitu. Gini Berarti nggak maksudnya. sampai kiri banget. Gini ya. Ya kayaknya gitu sih, Mas. Ya, kalau gini juga boleh kalau mau gini. Berarti ininya juga gini. Tapi kan berarti harusnya atasnya ini 40 doang. Ya enggak? Yang bangun 2. Bangun satunya berarti 8 kali 1,5. Bangun 2-nya itu 17 aja dah. 17 dikurang 2 dikali 3. Bangun 2-nya itu 40 dikali 2. Iya sih, Mas. Cuma tuh min 2-nya bingung. Jadi Udah ini anggap 40, kita lihat gambar aja. Besok kalau mau gitu nggak apa-apa, lihat gambar aja. Nggak usah takut jawab. Berarti ini tadi udah benar ya, 81,5.
sorry, 81,5, 240, 17 min 2, 3. 40. Oke. Terus X-nya, berarti yang satu dulu. Yang satu itu kita tadi gambarnya gini. Nah, untuk X, dia kan ada di tengah-tengah sini, 8. Di tengah-tengah 8. Berarti 8 dibagi 2 ditambah 2 ya. 8 bagi 2 tambah 2. Karena ke sini kan 8. Ini 2. Jadi garis 0,0-nya tuh di sini. Nah, ini 0. Jadi 8 dibagi 2, karena titik beratnya di sini, ditambah 2. Itu yang X. 8 bagi 2 tambah 2. Terus yang Y, itu di tengah juga, tengah dari 1,5 berarti 40 dikurang 1,5 bagi 2. Udah, bangun pertama udah, terus bangun kedua itu titik berat arah X-nya ada di 2 bagi 2. Itu lebih gampang lagi. Terus titik Y-nya ada di tengah-tengahnya dia berarti 40 bagi 2. Terus yang 3, gambarnya 3 tuh jangan lupa, jangan sampai salah. Ini tadi kita gambarnya. Aduh. Nih. Nah, dia berarti ada di tengah sini. Berarti 17, ini bukan 17, ini 15. 15 bagi 2 tambah 2. Ini kan 2. Ini 8 tuh harusnya yang ini. Ya terserah lah. Yang penting ngerti. Jadi berarti 15 bagi 2 tambah 2. Terus yang Y itu 3 bagi 2. MY ini apa ya? Lupa. MY berarti luasan dikali lengannya arah X. Ini di total dulu, ini auto sum, biar langsung total. Oke. Terus MX sama luasan dikali lengannya arah Y. Nah, ini dijumlah juga. Nah, di sini kan udah bisa dapat nih X bar ya harusnya. Nggak ada, ya udah X aksen. Ini aksen. Ini harusnya udah dapat MY bagi A. Yang ini bagi ini. Berarti X-nya ke arah kanan itu letaknya di 4,22, Y-nya ke arah atas di 15. Nih, kayak gini gambarannya. Tuh, X-nya itu di sini, dari sini sampai sini, ini X yang 4,22 tadi. Terus yang ini Y, yang 12 apa 15 tadi. Ya, itulah. Terus, lanjut. Ini sama juga, X, Y0 ini gampang banget. Tinggal langsung 1/12 kali B kali H pangkat 3. Jangan sampai ketukar ya ngisi B sama H-nya nanti, karena kan inersianya jadi beda. B itu lebar, H itu tinggi. 1/12 BH pangkat 3. Ini bisa langsung ditarik. Yang ini sama, kita copy aja, cuma yang pangkat 3-nya itu B-nya. Nah, ini sama aja juga nih luasan, sama kayak yang tugas 1 nih. Luasan dikali Y-nya ini dikurang Y bar, ini dikunci. Y ini dikuadratkan.
terus ditarik. Asalkan udah dikunci bisa ditarik. Terus ini luasan dikali XI-nya ini dikurang X pangkat 2. Terus IX itu IX0 ditambah yang Y, karena lengan Y, ingat ya, lengan Y. Titik berat X itu lengannya Y. Ini tambah ini. Terus ditarik. Ini juga sama, Y0 ditambah lengan yang X. Ditarik. Ini nggak tahu ya, Y-nya kepakai atau enggak, nanti kita hitung aja nggak apa-apa. Ini IX-nya jumlahnya, terus Y-nya juga dijumlah. Kita tabelin dulu. Oke. Titik berat udah, IX, Y. Biar enak. Terus apalagi diminta? Tegangan aksial. Tegangan aksial itu tinggal nomor 1 ya. Ini tinggal nilai N ini 20 dibagi dengan luasan totalnya tadi. Kita bisa taruh di sini N itu 20 kilonewton. Terus tegangan, simbol tegangan ada enggak? Ada dong. Aksial ya. Tegangan aksial itu berarti tinggal P bagi A total. Nah, ini jangan lupa satuannya. Misalkan mau MPa boleh. Ini kan pertama dulu deh, kilonewton per sentimeter persegi. Biasanya itu kan MPa. Kalau mau MPa itu kilonewtonnya dijadiin newton kali 1000. Luasannya dijadiin milimeter. Ini berarti sentimeter ke milimeter dikali 10, dikali 100 ya harusnya. Oke, ini berarti 1,45 MPa. Disederhanain aja. 1,46. Nah, 1,46 ini yang digambar di sini. Jadi nanti sebisa mungkin kalau misalkan udah soalnya kayak gini ya, ini kan nggak ada tempat gambar lagi. Nah, kalian gambar aja dulu propertiesnya kayak gini. Terus kasih ini letak titik beratnya nih loh. Nah, dikasih putus-putus. Terus setiap sectionnya dikasih garis juga, putus-putus. Di sini dikasih garis, di sini dikasih. Pokoknya ikutin kayak soal ini deh. Dikasih. Karena di masing-masing titik itu ada nilai tegangannya nanti. Jadi kita harus buat garisnya itu. Garis putus-putus itu. Nah, yang pertama kita udah bisa gambar nih tegangan aksial atau tegangan 1, dia nulisnya di sini. Itu nilainya ya tinggal ditulis. Ini kita hapus, kita tulis 1, atau nggak usah dihapus boleh. 1,46 tadi. Nggak mau tulis MPa-nya boleh, nanti tulisnya di bawah. Di sini tegangan aksial. Nah, baru dalam kurung MPa. Nah, boleh gitu juga. Boleh MPa-nya juga ditulis di sini. Oke. Nah, cukup. Nah, terus kalau ini di atas, di bawah juga ditulis. Karena dia tuh sama. Mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sama semua kalau tegangan aksial. Jadi di sini juga 1,46. Oke, clear yang tegangan aksial ya. Terus kita ke Excel lagi. Nah, ini ribet nih, ribet banget. Yang tegangan lentur. Kita tulis M-nya. Pertama. Ya, bagus. M-nya itu dapat dari mana? Dari soal. Ini ada nih. Berapa nah? 140,625 kN.
625 atau 65 tadi? 625. Terus nanti aja dijadiin Newton milimeternya. Kita habis itu nyari Y-nya. Y-nya itu ada pengertian nih, Y. Y. Y baru ya, beda sama kayak gini, beda. Y itu tak taruh di sini. Apa ya cara bilangnya? Oh gini, jarak dari titik berat penampang atau gabungan. Maksudnya itu yang ini ya, Y bar ini. Mau Y bar, mau X bar, nanti tergantung kita lihat tegangannya gimana. Jarak dari titik berat penampang, pokoknya titik berat yang udah digabung, dihitung, ke serat yang ditinjau. Jadi nilai Y ini nggak cuma satu, nanti ada Y1, Y2, Y3. Nah, contohnya gimana? Yang Y jarak dari titik berat yang ditinjau, dari titik berat gabungan ke serat yang ditinjau. Jadi gini, ini titik berat kita udah dapat, tadi dikasih juga di soal. Nah, kita mau cari yang pertama tadi tegangan lentur, yang kedua tadi tegangan lentur di serat mana kita mau carinya. Kalau di soal ini diminta di tegangan 2 atau di serat terluar sama di serat terluar terbawah. Jadi tegangan lentur itu cuma 2 dimintanya di sini. Sebenarnya bisa mau dihitung di sini juga bisa, di tengah sini juga bisa, di sini bisa. Bisa, cuma di soal diminta cuma di tepi terluar. Jadi kita menghitung di tepi terluar atas sama di tepi terluar bawah. Nah, Y itu mana? Y itu adalah jarak dari titik berat kita ini ke titik serat terluar. Inilah namanya Y. Y untuk di tegangan lentur ya. Nanti ada lagi Y di tegangan geser. Nah, aku bingung cara notasiinnya karena itu Y terus tuh beda arti, tapi sebenarnya sama notasinya. Ini apa nih? Ya ganti device. Oke. Terus ini Y untuk tegangan 2. Untuk tegangan 3 yang serat terluar tepi bawah, ini Y-nya. Jadi ini Y2 kita bilangnya, ini Y3. Nah, tuh Y. Pengertiannya seperti itu. Kita balikin lagi ke yang tadi. Terus kita ke X lagi. Sorry. Oke. Terus tegangan 1. Tegangan 2, sorry ya. Ini berarti nggak usah aksial, ini tegangan 1. Kita ikutin soal. Tegangan 2 itu apa rumusnya? Jadi rumus tegangan, ini taruh note, itu adalah tegangan lentur sama dengan M kali Y per I. I-nya I apa? IX. Karena penampangnya kita menghitung dalam arah X. Ininya enggak, I berarti nggak kepake harusnya di sini. Ini IX. Kecuali kenapa I nggak kepake, ini kita kasih contoh, sebenarnya ini nggak diminta di soal, tapi kita kasih contoh. Di sini IX, karena kita orientasinya kan di sumbu X nih, perputarannya nih. Acuan kita untuk mengukur Y tadi kan di sumbu X. Ini kan sumbu X nih. Ini baru sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita pakai Y berarti inersianya inersia X. Kecuali nanti ada soal yang diminta juga apabila baloknya dibalik misalkan. Jadi nanti baloknya tuh jadi gini. Nah, dulu soal aku bisa gini. Nah, hitung pula tegangan lentur apabila baloknya diputar 90 derajat. Nah, ini baru pakainya inersia Y. Gitu. Oke, terus kita pakainya ini berarti IX ya. Did not ini IX. Ada juga rumus satunya yang dijelasin Bu Novi di kelas, itu ada M per W atau W per M itu. Itu bisa sama, hasilnya pasti sama. Tapi di sini tak contohin yang MY per I, karena kita dikasih nilai momennya, dikasih juga buat ngitung inersianya, dikasih juga buat ngitung titik beratnya. Oke, langsung aja. Di sini kita Y2 dulu sebenarnya. Hitung tegangan 2. Lentur. Kita cari Y2 dulu. Kita cari Y2. Nah, Y2 itu kan tadi jarak dari serat terluar, dari titik berat penampang ke serat yang sedang ditinjau, yaitu serat terluar atau serat 2. Berarti kita ngukur nih jarak dari sini ke sini berapa. Nah, caranya gimana? Ini aja total dikurang sama titik berat ini. Gitu ya kan?
Berarti 40 dikurang sama Y. Y bar, sorry. 40 dikurang sama Y bar. Itu kita dapat nilai Y2. 40 ini dikurang sama Y bar kita ini. Satuan. Nah, ini sentimeter. Jangan sampai salah. Buat dijadiin mili boleh. Ini mau dijadiin Newton milimeter juga boleh. Kalau jadiin Newton milimeter, ini dikali 10 pangkat 6. Kenapa? Karena kilonewtonnya ke Newton dikali 10 pangkat 3, meternya ke milimeter kali 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 6. Ini dijadiin mili, Y2-nya tinggal kali 10. Ini mili. Terus tegangan 2 sama inersia X sama inersia Y juga boleh. Kita jadiin mili. Ini dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga sama, milimeter pangkat 4. Jadi biar nanti hasilnya itu dalam MPa gitu, sama kayak yang tegangan aksial. Nah, ini benar nggak ya? Iya benar. Ini gampang, tinggal ini M dikali Y2, karena tegangan 2, serat terluar atas dibagi inersianya. Nih, yang dalam mili ya. Hampir. Nah, ini hasilnya udah dalam MPa nih. 122 MPa. Terus yang tegangan 3 sama juga. Ini berarti menghitung tegangan 3 lentur. Y2-nya itu ya berarti sepanjang Y bar itu. Ya enggak? Kalau masih kurang dong nih. Jadi kan Y itu adalah jarak dari titik berat gabungan ke serat terluar atau serat yang sedang ditinjau. Nah, serat terluarnya itu sama dengan Y-nya, Y bar-nya. Berarti kita langsung pakai Y bar. Nih, Y bar. Ini langsung ngeling, hitung kali 10 mili. Terus yang ini, M-nya itu berarti pakai ini. Y2-nya pakai ini. Oke. Sorry. Ada yang milimeter. M kali Y per I. Sorry, salah. Itu yang ini. Nah. Oke. Ini tegangan 3. Ini Y3. Nah, udah dapat. Terus digambar. Kita gambar lagi. Berapa lagi tadi nilainya? Ingat-ingat ya, ini tak ringkas saja 122 sama 78. 122 itu berarti di sini tegangan 2 sama dengan 122. Ini sama dengan 78. Nanti di sini tulis tegangan lentur. Maaf jelek. Di sini MPa. Nah, kita selesai yang A sama B selesai. Sekarang yang C yang paling sulit nih. Kita yang ketiga. Tegangan geser. Buat tegangan geser kita perlu nilai V atau nilai SFD. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari soal juga. Nah, ini V-nya nih, 37,5 kilonewton. Kita jadiin newton berarti kali 10 pangkat 3. Ini newton. Terus kalau di tegangan geser, jadi ini adalah tegangan geser horizontal ya. Kenapa? Karena lendutannya itu terjadi, ini kan ke bawah ya, ngelendut ke bawah. Gini. Nah, di penampangnya dia itu melendut turun terhadap sumbu X ini, terhadap sumbu horizontal, bukan terhadap sumbu Y atau sumbu vertikal. Jadi biasanya juga disebut sebagai tegangan geser horizontal. Caranya gimana? Kita di tegangan geser horizontal itu ada beberapa parameter yang memang sebenarnya sulit untuk didefinisikan. Jadi diperhatiin baik-baik. Yang pertama itu adalah inersia, biasa ya, inersia penampang. Terus ada lebar. Nah, lebar ini bisa dibilang B kecil, bisa dibilang B besar, bisa dibilang beta, segala macam. Ini tergantung B atau B, tak tulis ya. Ini adalah lebar serat.
yang sedang ditinjau. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ini. Kita bisa lihat ya di grafik atau diagram tegangan geser ini ada dua nilainya untuk satu serat. Ada yang tegangan 4. Jadi teman-teman jangan salah, tegangan 4 ini bukan di serat terluar, karena di serat terluar gesernya itu pasti 0. Pernah nggak ngelihat tulangan dipasang di luar beton? Nggak pernah kan? Nah, tulangan itu berfungsi untuk menahan tarikan, jadi biar nggak terjadi retak di bawah. Nah, dia tuh nggak pernah dipasang di sini, karena di luar-luar beton itu, di luar-luar serat itu pasti tegangan gesernya 0. Terus adanya itu di sini, di serat-serat yang ini. Tuh. Kenapa bisa ada dua? Karena dia lebarnya beda. Yang pertama untuk lebar yang ini. Tadi kan kita gambarnya gini ya. Nah, yang pertama untuk lebar 8 cm, yang kedua untuk lebar 10 cm. Yang total ini. Makanya di sini nilainya ada dua, ada tegangan 4 sama tegangan 5. Tegangan 4-nya yang mana, tegangan 5 yang mana, nanti kita lihat yang nilainya lebih kecil. Yang lebih kecil itu berarti sebagai tegangan 4, yang lebih besar nanti sebagai tegangan 5. Oke, nah, itu untuk B tadi ya, B atau B besar, terserah mau nulisnya gimana. Biasanya aku nulisnya itu B untuk yang lebarnya lebih kecil, untuk lebar satu serat, di serat yang sama, tapi yang lebarnya lebih kecil. Jadi kalau nanti kita buat itu, B kecilnya itu 8, B besarnya itu yang 10. Itu biasanya, tapi bebas, ini hanya notasi. Terus yang kedua, yang terakhir, ini yang paling sulit, itu ada Q. Q itu disebut statis momen luasan. Namanya, statis momen luasan. Q sendiri, ini ada rumusnya. Jadi Q itu adalah A dikali Y. Y-nya ini beda lagi dengan Y lentur. Beda lagi. Kita bedain aja Y bintang misalkan, biar nggak sama. A itu ada pengertiannya lagi. Jadi ini Q itu sendiri ada rumusnya. Kita taruh sini aja. Nah, A A itu ada bukan luas total ya, bukan luas total penampang kita, tapi A adalah luas bagian atas atau bagian bawah serat yang sedang ditinjau. Maksudnya gimana? Ini tak jelasin dulu. Kita minum dulu. Jadi A ini adalah luasan di bagian atas atau di bagian bawah serat yang sedang ditinjau ya. Jadi jangan terpaku sama kata atas bawah gitu. Itu nggak harus dihitung dua-duanya. Boleh salah satu. Silakan dipilih yang lebih mudah. Yang pertama tak contohin. Untuk serat atas, serat terluar nggak dihitung. Serat kedua, serat ini itu ada dua luasan di atas, yaitu 1,5 kali 8 ini sama kali 10. Berarti hitungannya kali 10 ya. 1,5 kali 10. Sama ada luasan di bawah, yaitu si 40 kurang 1,5 dikali 2 ini, kita ganti warna. Jadi yang merah itu luasan atas, yang biru ini luasan bawah. Nah, ini. Termasuk yang 17 kali 3 itu termasuk. Ini luasan bawah. Nah, silakan dipilih mana yang mau dipakai untuk perhitungan Q tadi, statis momen luasan, yang paling mudah. Jadi jangan sampai membuang waktu ujian teman-teman besok. Nah, kalau di sini kan udah kelihatan yang paling mudah itu yang atas untuk serat nomor 4. Jadi kita pakainya untuk serat nomor 4 sama 5, karena dia di satu serat, kita pakai A-nya itu A atas, yaitu 10 dikali 1,5. Sedangkan untuk yang di bawah, di 8 sama 7, itu pakainya yang bawah, luasan yang bawah, yaitu 3 dikali 17. Gitu ya. Terus untuk yang di garis netral, ini yang paling besar nilai gesernya, ini bebas mau pilih yang mana, karena ini nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah, sama-sama susah gitu. Ini yang ini juga yang ini, sama-sama susah. Nah, pertama yang ini dulu, kita coba hitung yang tegangan 4. Bentar.
gimana ya enaknya ya? Kalau pakai Excel susah nih sebenarnya. Oke, bentar. Kita satu lagi masih ada belum? Y bintang. Y bintang itu beda sama Y di tegangan lentur tadi, beda. Y bintang itu adalah jarak dari titik berat luasan A, atau yang ini, A sebelumnya ini A, yang luasan bagian atas atau bagian bawah serat ini, ke garis netral. Nah, maksudnya gimana? Gini, ini kan kita ambil atas tadi ya, ambil yang ini jadinya. Jadi titik beratnya itu kan di setengah sini, di 1,5 bagi 2. Nah, itu kita ukur jaraknya sampai ke garis netral ini. Inilah sebagai Y bintang berapa berarti? Y bintang 4. Ya kan? Karena θ 4. Nanti Y bintang 5 juga sama, Y-nya sama. Cuma nanti ada beda di luasannya. Karena kan kita pakainya yang 5 itu di 10, yang 4 itu di sampai 8 aja. Nanti yang tegangan 8 sama 7 itu sama, Y bintangnya itu dari garis netral ke titik berat luasannya. Kan kita pakai luasan yang ini tadi. Nah, yang susah itu yang di garis netral. Karena kita bingung nih. Pertama udah bingung mau pakai luasan mana. Kalau saranku yang bawah, karena lebih dekat ke 0,0. Nah, misal kita pakai luasan bawah, berarti ini. Ups. Nah, pakai luasan yang ini kan. Anggap aja titik beratnya ada di sini. Anggap aja. Kan nggak tahu, belum kita hitung. Anggap aja titik beratnya ada di sini. Nah, ini kita ukur sampai ke garis netral. Gitu. Ini sebagai Y bintang 6. Itu maksudnya Y bintang. Oke, kita langsung eksekusi aja. Karena udah semua, parameternya udah ditulis semua, kita langsung. Yang pertama, rumus V. Rumus V ini belum tak tulis. Jadi V ini ada V, tegangan geser. Menghitung tegangan 4. Ini geser. Artinya tegangan 4. Ini ada pengertiannya nih, ada rumusnya. Yaitu V dibagi IX kali B. B besar atau B kecil ya, tergantung. Terus dikali Q. Jadi V bagi IX kali B dulu, baru dikali Q. Ini untuk tegangan geser. Nah, pertama kita harus cari dulu nih, V-nya berapa, I-nya berapa, B-nya berapa, Q-nya berapa. Jadi sebelum ngitung tegangan 2, kita tulis parameternya dulu. Kalau V sama semua, I juga sama semua, B, nah B ini yang beda. B. Untuk yang tegangan 4, kita misalkan B-nya itu, ini B di bawah, berarti semakin kecil di bawah, atasnya makin besar. Berarti kita pakai B yang besar dulu. B sama dengan 10 cm. Seperti ini B tadi ya. Nah, ini kita langsung masuk aja. Oh, Q-nya belum. Q-nya belum. Q itu berarti perlu A, perlu Y bintang 4, perlu Q. A-nya ini adalah luasan ini, luasan atas, berarti 1,5 kali 10. Kita udah punya datanya, ini 1,5 kali 10. Terus ini cm². Ini mau diginiin boleh? Jadiin mili, biar enak. Biar jadi MPa juga. A-nya ini berarti jadinya 15 dikali 10 pangkat 2. Terus Y bintang 4. Nah, Y bintang 4 kita hitung dulu sebelum menghitung Y bintang 4, Y bar untuk luasan A. Jadi ini tak kasih keterangan. Y bar itu adalah titik berat luasan A.
ditinjau dari 0,0. Jadi kita cari titik beratnya dulu, yang tadi kita bilang, berarti ada di tengah sini ya, tengah sini, sampai ke 0,0, kan 0,0-nya di sini. Nah, itu berapa jaraknya? Caranya kan tinggal 40 dikurang 1,5. Ya, sama kayak yang tadi, yang di perhitungan pertama. Jadi kita bisa link ini ke bangunan satu ini. Ya kan? Ini kan 40 dikurang 1,5 bagi 2. Nah, ini dalam sentimeter Mas ini. Kita perlunya dalam mili. Ini dikali 10. Terus Y bintang 4. Nah, ini Y bintang 4 kita udah bisa hitung, yaitu jarak dari garis titik berat luasan yang barusan kita hitung ke garis netral. Nah, kita kan tahunya garis netralnya itu, titik berat, ya benar, garis netralnya itu kita tahunya dari 0,0. Ini kan yang kita tahunya tuh, nih, si Y ini. Ini Y aksen kalau kita tadi nulisnya. Kita tahunya ini, sedangkan yang kita butuhkan tuh atasnya. Dari sini, dari titik beratnya ini sampai sini. Caranya gimana? Tinggal 40, totalnya nih 40. 40 dikurang 1,5 bagi 2 dikurang Y aksen atau Y bar. Ya, nangkep ya. Jadi 40 total semuanya dikurang sisa yang kecil banget ini, nih, yaitu 1,5 bagi 2 dikurang sama Y aksen. Itu sebagai Y bintang 4. Nah, agak rumit memang yang tegangan geser. Berarti 40 ini dikurang sama 1,5 bagi 2 dikurang sama Y bar. Nah, memang paling enak kalau ngerjain Mecban ini langsung tulis tangan. Jadi cepat, Mecban yang buat ini ya, yang LO2. Ini mili, senti. Terus ini mili. Jadi jaraknya itu sebenarnya cuma 23 cm dari titik berat ke garis netral. Nah, Q tinggal A dikali Y. Y bintang. Ini milimeter pangkat 3. Bentar. Bisa nggak? Kalau 20 watt. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa dah. Berarti ini Q, apa rumusnya tadi lupa. V bagi I kali B kali Q. Berarti buka kurung, V yang Newton dibagi sama IX, nih yang dalam mili, dikali dengan B, nih dalam mili, terus dikali sama Q. Cek dulu. Oke, ini udah. Ini berarti gesernya segini, MPa, tegangan geser 0,45, 0,5 lah. Terus yang tegangan geser 5. Ini ada yang bisa dikunci nggak sih? Buka kunci semua dulu dah. Nggak perlu deh. Ini kunci. Ini kunci. Ini enggak. Ini enggak. Ini bisa copy. Ini menghitung tegangan 5. Nah, B-nya itu B kecil. Berarti 8. Nah, 8 ya? Sebentar. Bentar ya. Oh ya, benar.
A-nya tetap sama, A-nya sama. 1,5 kali 10 itu sama. B-nya aja yang beda. B-nya itu jadinya 8. Atau kita link ke sini aja. Nah, terus Y, aduh ini Y. Harusnya dikunci. Oh, ya. Nah, oke. Y aksennya sama, Y aksen buat digeser ya, bukan Y aksen yang awal itu. Y aksen buat digeser itu sama juga, sama di tegangan 4. Y bintangnya, Y bintang tuh sama juga. Yang beda cuma benar-benar di B-nya aja. Nah, jadinya segini. Hasilnya lebih besar kan, benar, tegangan 5 sesuai sama grafik yang dikasih sama ibunya nih. Tegangan 5 lebih besar pada tegangan 4. Oke, lanjut ke tegangan 6 dulu, Pak. 78 dulu deh, yang gampang. Ini kita copy. Tegangan 7. B-nya tegangan 7 itu yang besar, berarti B-nya yang kecil, yaitu 17 kurang 2. Berarti 15. Nih. Terus udah luasannya. Nah, ini luasannya beda. Berarti luasannya itu yang 3 dikali 17. 3 tuh ada kayaknya tadi. Ini 3 dikali 17 nggak ada, berarti 15 tambah 2. Ini kita kunci aja. Sama kan. Terus udah, luasan udah. Terus Y aksen. Y aksen ini kan tadi titik berat luasan A. Beda jelas sama yang tegangan 4 sama tegangan 5. Orang titik beratnya aja di sini gitu, di tengah-tengah sini. Berarti 1,5 doang. Y aksennya. Nah, Y aksennya itu cuma 1,5. Ada di atas harusnya. Nih. 15 mili. Terus Y bintang. Y bintang, ingat Y bintang itu adalah jarak dari titik berat luasan yang 1,5 tadi ke garis netral. Berarti berapa itu? Ya tinggal Y ini, Y yang kita punya, Y aksen tadi, dikurang sama 1,5. Nah, itulah jaraknya dari sini ke sini. Y bintang 7 sama 8. Aduh. Berarti tinggal Y aksen atau Y bar kita dikurang sama 1,5 tadi. Ini. Nah, jadi kunci aja. Terus Q-nya A kali W, tegangan 7-nya. Ini tegangan 5 tadi, sorry. Tegangan 7-nya berarti 0,65 MPa. Kita hitung lagi yang tegangan 8. Berarti B-nya B besar. Yang luasannya itu 15 tambah 2. Ini tadi makanya berapa? 8. Ini 10 harusnya gini. Nah, terus 8 ini bintang 8 sama aja. B-nya yang beda, A-nya sama, Y. Aduh, ini harus dikunci. Y aksennya sama, Y bintangnya juga sama, Q-nya sama, rumusnya ya, nilainya beda. Ini lebih kecil, benar nggak? Lebih kecil, 8. Benar. Berarti udah benar. Sekarang kita yang ke paling sulit. Tegangan 6. Harusnya di sini. Banyak-banyak aja dulu. Kenapa? Ada yang nanya tadi. Nah, yang di tegangan 6 itu B-nya itu berarti 2.
2 cm. Terus luasannya, nah ini dia nih kampret. Luasannya itu berarti gabungan ini. Gabungan 1,5 dikali 10 tambah sisanya nih lah pokoknya. Nah, ini bisa aja kita hitungnya gini. Bisa dipecah dulu bisa. A1. Enggak. Ini aja. Kita bisa tulis B, kita buat tabel baru. B, H, ini dalam senti semua ya. Terus ini A, ini X aksen. XY, sorry. Ini X. Ini X aksen perlu ya? Tidak. Berarti Y aja. Terus MX, terus dapat Y aksen atau titik berat di sini. Ini ada 2, ini total. Oke. Ini kita tabelin. Nah, B-nya itu yang pertama, kita ambil yang atas apa bawah? Yang bawah, enakan yang bawah karena lebih dekat ke ini ya, ke 0,0. Berarti 3 dikali 2 ya. 3 kali 2. Ada harusnya. Kok 3 kali 2? 3 kali 17 kurang 2. Berarti yang ini. Kita link aja ke sini nggak apa-apa. Nah, terus, ini luas ya, sorry. Masuknya ke sini. Ini. Terus ini. Ini berarti B kali H. Tarik aja dulu. Terus yang kedua itu 2 dikali Y aksen. Ya enggak? Ya dong. 2 dikali Y aksen. Ini kan Y aksen. Nah, tebalnya 2. Jadi ini Y aksen, ini 2. Gitu. Itu luasan yang kedua. Ribet banget kan? Luasan yang kedua. Berarti B-nya itu 2. Kita link aja ke sini. Terus H-nya itu Y aksen. Y aksen titik berat ya, Y bar maksudnya. Terus dikali. Terus ini dijumlah. Ini jadi A total. Ini kita link ke sini. A totalnya. Nah, terus Y ini Y titik berat. Biasa, kayak ngitung tadi, titik berat tadi tuh. Biasa. Kalau ini kan masih enak nih, Y titik beratnya di 3 bagi 2 ya. Sama kayak yang atas. 1,5 juga nih harusnya. Nah nih, sama. Nah yang ini yang beda. Berarti ini titik Y-nya itu ada di sini. Nih, Y-nya itu ada di setengah dari Y aksen. Atau Y bar. Ini kan setengah dari Y bar. Nah, titik beratnya ada di sini, setengah dari Y bar. Mana? Y bar itu ini, bagi 2, setengah. Terus MX itu A kali Y. A kali Y. Ini total. Nah, Y aksen ini untuk geser ya. Ini. Oh, ini dia di bawah. Ini dia di bawah nih. Nah, ini rumusnya sama kayak properti geometri kita. Jadi MX dibagi A. A-nya boleh yang ini sama aja. Nah, berarti titik berat Y itu sebenarnya ada di 4 cm kalau kita ukur dari 0,0. Jadi ini 3 di sinilah kira-kira. Ini titik berat gabungan untuk luasan bawah. Kita baru sampai situ. Itu untuk titik berat luasan bawah. Nah, untuk Y bintangnya itu adalah dari titik berat tadi. Kenapa saya undo? Dari yang 4 cm tadi ke garis netral, berarti ke sini. Nah, ini. Gimana cara ngitungnya? Ya tinggal Y bar dikurang Y bintang. Y aksen. Y aksen yang baru kita hitung tadi. Itu sebagai Y bintang. Y bintang 6. Ini Y bintang 6. Itu. Ini 6 ya. Y bintang 6 berarti tadi tinggal Y bar
Nah, Y-bar kita ini dikurang sama Y-aksen. Nih, yang dalam senti 2 aja ya. Nah, nanti kan ada convertnya pemilih. Oke. Ini dapat Y bintang. Statis momen sama luasan dikali Y bintang. Ini agak beda. Ini sama. P dibagi I inersia dikali B lebar dikali Ki yang tegangan 6. Ini belum terganti. Nah, dapatnya 5. Beda sendiri kan, besar sendiri. Yang tadi 0,4, 0,59, terus 0,6, 0,5. Ini dapatnya 5,9. Sesuai sama di gambar, dia itu paling besar. Nah, karena memang secara prinsip teori tegangan geser itu paling besar adalah di tengah-tengah atau di garis netral penampang. Itu gesernya paling besar. Oke, kita dapat udah tegangan 6, ini tegangan 6, sorry. Kita udah dapat semua, berarti tinggal kita masukin ke grafik sini. Ini bisa dihapus biar bagus. Nah, yang tegangan 4 tadi 0,47 sama 0,59, kita ingat aja. Berarti tegangan 4 di sini 0,47. Ini 0,59. Terus yang tegangan 6, ini 5,9, 0,64, 0,56. Ini 5,9. Yang tegangan 7-nya itu yang gede tadi ya, 0,64. Yang ini 0,5 tadi kalau nggak salah. Berapa? 0,5 ya? Iya benar, 0,56. Berarti ini 0,56. Nah, ini udah nih. Kalau mau ditulis MPA-nya lebih bagus. Jadi nanti gambarnya gambar sendiri aja ini, nggak usah salin soal. Buat penampangnya, buat seratnya, serat terluar, serat pertemuan, terus serat tengah, garis netral maksudnya bukan tengah, sama serat yang di bawahnya lagi, yang ada 2 tuh. Nah, itu kalau kalian gambarnya bagus ya, skalatis gitu, pas gitu. Nggak harus skalatis, yang penting pas, itu enak. Jadi bisa nulis MPA-nya di sini, di sebelah angkanya. Karena itu yang benar sebenarnya begitu. Nah, kalau enggak, memang nggak memungkinkan karena kekecilan, kayak gini kekecilan, ini bisa ditulis di sini, ini tegangan geser. Ini MPA. Itu udah selesai, sampai tegangan 8 udah selesai. Memang yang paling lama itu di CPMK 2 kalau ATB, Mekban sekarang ya, Mekban. Jadi sebisa mungkin di CPMK 1 atau sekarang udah nggak CPMK 1 namanya, sekarang pembagiannya berdasarkan topik gitu. Jadi sekarang itu per geometri, tentang tegangan gitu. Nah, sebisa mungkin di sini, di properti itu jangan lama-lama. Dihatamin gitu urutannya, oh habis ini ngerjain ini, habis ini ngerjain ini. Kalau bisa, kalau udah keseringan, nih hafal semua nih, rumus IX0, IY0 nih hafal semua. Sama IX-nya juga tuh hafal semua kalau udah sering ngerjain. Nah, jadi jangan terlalu lama di sini, langsung oh letak titik beratnya di sini, letak titik berat X sini, Y sini. Itu jangan terlalu lama. Nanti pas udah dapat IX-nya langsung tahu, oh berarti ada perputaran sumbu, langsung hitung. Kalau titik berat, saya ingetin lagi segitiga, hati-hati, ini sepertiga. Kok gitu sih? Sepertiga dari sini, atau 2/3 dari sini. Hati-hati, ini sepertiga, ini 2/3, jangan sampai salah. Nah, itu buat yang ini, lihat lagi video ASIS yang sebelumnya. Karena sama, mirip-mirip malah bangunannya ini mirip. Yang paling penting, nih tanganin lagi, untuk properti itu mending lamain di ini, nentuin luasannya. Seminim mungkin lah pokoknya. Kan sebenarnya bisa nih begini. Oh, gitu kan bisa sebenarnya tuh. Tapi ada ngurang inilah, ini minus, ini minus, ini minus kebanyakan. Nggak usah, cari yang paling efektif. Terus sama minus-minusnya ya, minus-minusnya di Excel itu ditonton lagi video ASIS yang pertama. Hati-hati di mana aja naruh minus.
di luasan, terus di IX, sama di IXY. Nih, hati-hati, ini kan ada minus. Nah, minus ini adalah sebagai pengurang. Jangan sampai terpengaruh sama minus yang di sini. Beda lagi. Gitu. Plus minus yang di sini itu asumsi bahwa bangun ini adalah plus atau bagian dari bangun kita. Sedangkan bisa aja ini sebagai pengurang. Bisa aja dia nggak ikut di bangun kita, makanya dia minus. Ditambah minus jadinya plus. Gitu. Nah, satu lagi, perhatikan plus minus ini hanya untuk IX-Y0. Jadi untuk luasan nggak ada. Jangan sampai pas ngitung luasan, oh seperempat lingkaran di soal itu pengurang. Nih kayak gini pengurang kan. Berarti minus. Pas lihat di properties, oh minus juga. Nggak gitu. Ini kan hanya buat IX-Y. IX-Y. Buat luasan nggak ada nih. Ini kan luasan. Nggak ada plus minusnya nih. Oke, gitu kira-kira. Nah, yang paling lama di sini. Lama banget. Sorry, bukan. Ini. Apalagi yang di tegangan geser. Udah, sampai sini ada yang ditanyain dulu. Ini recordnya, Zoom-nya tak record, nanti tak upload di grup WA. Biar lihat lagi. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Mas, itu yang setengah tadi Mas, kalau kiri yang kalau sebelah kanan ke arahnya dia dibalik itu gimana Mas? Oh, gini. Yang CPMK 1 tadi ya? Iya Mas. Nah, ini tak hapus ya yang ini, tak clear dulu yang tegangan geser dan lain-lain. Jadi gini. Ini kan ada setengah lingkaran ya. Khususon ini untuk setengah lingkaran. Untuk yang seperempat lingkaran itu IX-Y-nya sama. Coba kita lihat ya. Seperempat lingkaran, mau arahnya perutnya ke sana, maupun ke sini, itu IX-Y-nya sama. IX-Y itu sama. Ya, IX sama Y maksudnya. Ini sama ini. Sama kan? 0,055 ini sama. Jadi nggak usah diperhatiin yang ini untuk nentuin nilai IX sama IY. Diperhatiinnya itu cuma plus minusnya aja dan itu pun hanya saat menghitung IXY untuk seperempat lingkaran. Nah, kita balik lagi untuk setengah lingkaran. Ini khususon untuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran kita perutnya hadap samping, mau itu samping kanan, samping kiri. Misal ada yang gini juga nanti ya. Di soal kalian sama aja, ini sama aja. Sama maksudnya ini kita bahas inersia ya, inersia. Kalau titik berat jelas beda. Ini titik beratnya di sini. Sumbu nolnya di sini. Berarti titik berat luasannya itu untuk arah X ini sampai sini. Sedangkan kalau setengah lingkarannya hadap kiri, beda lagi. Titik beratnya di sini. Berarti sampai sini doang. Gitu. Kalau yang ini kan sampai sini. Gitu. Jadi yang maksud tak bilang beda tadi itu, yang maksud tak bilang sama, perutnya hadap kanan, hadap kiri, itu khusus untuk inersi aja. Untuk titik berat tetap dihitung dari 0,0. Jadi nggak ada yang sama untuk titik berat. Pasti beda selama bangunnya beda. Oke, kita balik lagi. Untuk inersia X maupun inersia Y setengah lingkaran, kita itu punya di rumus geometri. Punya rumus untuk setengah lingkaran. Yang ini IX, ini Y. IX0 ya, Y0. Nah, coba kita lihat di setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu Y-nya 0,393 R pangkat 4. Sedangkan IX-nya 0,11 R pangkat 4. Nilai ini 0,11 untuk IX0 dan 0,393 untuk Y0 hanya berlaku jika perut setengah lingkarannya itu hadap atas atau hadap bawah. Boleh pakai nilai ini untuk IX0 sama Y0. Tapi kalau perut lingkarannya itu hadap samping, mau itu hadap kanan kayak gini atau hadap kiri kayak gini, nggak boleh pakai nilai ini. Pakainya nilai apa? Ditukar. Jadinya ini sebagai IY, yang ini sebagai IX. IX0 ya. Kalau IX kan ada rumusnya sendiri yang ditambah A kali Y segala macam. Itu ditukar. Mau dia hadap kanan, ini hadap kiri,
Sama aja prinsipnya. Ini juga sama, ini mau yang hadap bawah juga sama. Nah, untuk titik berat ini ada nyinggung sedikit. Titik berat kalau yang X kan 4R, bukan yang X. Kalau yang perutnya hadap atas, titik berat arah X-nya, artinya yang horizontal, ini sebesar R, jari-jari. Untuk yang ke arah Y, itu sebesar ini, 4R per 3pi. Nah, untuk yang hadap samping, perutnya gimana? Sama aja prinsipnya. Ini sumbunya, ini sumbunya. Nah, karena kita udah ubah arahnya, ini kita ganti warna, ini adalah sebagai sumbu X, dan ini yang sebagai sumbu Y. Berarti untuk jarak titik berat ke arah X, artinya begini, nih, yang gini, itu adalah 4R per 3pi. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan yang ke arah Y yang 4R per 3pi. Sedangkan kalau ke arah Y-nya, itu R. Nah, itu. Kalau ditinjau dari 0,0. Gitu. Masih kurang jelas? Atau ada yang ditanyain lagi? Paham, Mas. Makasih, Mas. Oke. Yang lain? Excel di share nggak, Bang? Excel-nya nanti tak share. Tapi jangan ini ya, apa namanya, besok pas ujian kan soalnya belum tentu sama kayak gini. Jangan dipakai mentah-mentah, jangan, oh ganti NIM, ganti ini, ganti apa, segala macam. Ganti luasan doang. Dicek semua sampai ke bawah. Karena ini kalau tak share, sebenarnya harusnya nggak tak share. Karena ada aja tuh nanti mahasiswa yang, oh berarti tinggal ganti ini, segala macam. Ganti yang sesuai NIM, segala macam. Nah, jangan gitu. Bentar. Example. Nah, jangan gitu ngelihatnya. Jadi dicek semua, pokoknya dicek dari awal dah. Ini ke sini buat ngitung titik berat segala macam, ini buat ngitung tegangan, dicek semua. Karena ini kan nggak semuanya ngeling nih. Ada yang manual, ini kayak gini manual. Ini juga manual masukinnya. Pokoknya dicek semua. Kalau mau tak share. Jadi harus jamin, harus janji sama diri sendiri itu jangan sampai asal oh ini ganti ini doang, ganti ini doang. Nanti ketahuan Bu Novi, saya juga yang kena gitu. Jadi sama-sama enak aja kita. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Iya, Bang, paham, Bang. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Udah 1,5 jam, hampir 1,5 jam juga. Nanti kalau ada yang ditanyakan di luar ini bisa japri langsung sebelum ujian ya, jangan pas ujian. Kalau pas ujian jelas nggak tak bales. Sebelum ujian bisa japri, ada yang misalnya baru, oh tadi lupa nanya ini, baru ngeh gitu pas ngerjain, bisa tanya lewat japri, mau VN itu mau video, terserah. Itu aja, nanti kalau ada tambahan dari saya, misal ada tips-tips tambahan buat ngerjain ini biar lebih cepat, nanti tak share lagi di grup kalau ada. Untuk asistensi hari ini kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Mas. Ya, boleh live, langsung live aja. Karena Zoom-nya mau aku lanjutin. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mas. Makasih Bang.